Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vin Kamelita Anjani. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 2. Saat ini saya akan menyampaikan materi tentang para filsuf ekonomi muslim pioner sebagai pemenuhan tugas filsafat. Ekonomi dan hakikat dasar manusia. Al-Farabi menegaskan bahwa alamiah bagi manusia untuk hidup berdampingan dengan orang lain. Di satu sisi, dia juga berpendapat bahwa manusia terpaksa hidup bermasyarakat karena jika hidup sendiri, manusia tidak akan dapat menyediakan kebutuhannya yang kompleks. Al-Farabi kemudian berpendapat bahwa tujuan utama manusia sebagai makhluk hidup adalah untuk mendapatkan kebahagiaan. Dia menerangkan bahwa ada dua tingkat kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Tujuan inilah yang menjadi konteks pembahasan Al-Farabi tentang masyarakat karena dia berpendapat bahwa kedua tingkat kebahagiaan tersebut hanya dapat dicapai dengan hidup bermasyarakat. Menurutnya, masyarakat itu berbeda-beda atau bentuk maupun jenisnya, juga kesempurnaan dan kelengkapannya atau ketidaklengkapannya. Pada pemikiran Al-Farabi yang menganalogikan pemerintahan dengan sistem kerja tubuh. Pada tubuh ada jantung yang menjadi penentu keberadaan dan keberfungsian organ lainnya. Semua organ tubuh bertindak sesuai dengan aturan atau arahan dari jantung, bekerja sama untuk mencapai dan memelihara kesempurnaan manusia sesuai dengan status masing-masing. Masyarakat pun demikian. Diperlukan satu pusat yang dapat memastikan terjadinya kerjasama di bagiannya masing-masing. Pemikiran Al-Farabi lain yang terkait dengan ilmu ekonomi adalah model pembagian sosial yang terdiri dari 3 unsur, pemerintahan, militer, dan keuangan. Al-Farabi kemudian menguraikan model pembagian administrasi berdasarkan 5 kategori fungsional. Pertama, orang-orang yang terbaik, yaitu para filsuf, orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan praktis, dan orang-orang yang dimintai pendapat untuk urusan-urusan yang besar. Kelompok kedua adalah orang-orang yang menguasai bahasa dan penegak agama, para khotib dan al-retorika, dan ahli retorika, dan penyair, musisi, serta sekretaris. Kategori ketiga yaitu orang-orang yang menilai, yaitu akuntan, geometer, dokter, dan astrolog. Keempat, orang-orang yang perkasa yakni tentara dan pengawal. Kelima, yang mengurus masalah keuangan, dan yang memperoleh harta di kota, yaitu para petani, pengembala, dan para pedagang. Tugas pemerintah. Al-Farabi menuliskan mengenai negara ideal yang menggambarkan adanya bimbingan penguasa yang bijaksana terhadap rakyatnya dalam kerjasama yang sempurna. Al-Farabi menyadari akan terjadinya konflik. Karena itu penguasa berkewajiban untuk mengontrol konflik tersebut dan juga menganjurkan untuk menghindari keadaan ekstrim, terlalu kaya atau terlalu miskin di masyarakat. Untuk itu pemerintahan harus dibuat dengan baik, dikendalikan oleh pengetahuan dan kesolehan. Walaupun demikian, pemerintahan yang baik diakui masih utopia. Masyarakat cenderung mewujudkan pemerintahan yang kurang baik seperti Al-Madinah Al-Jamaliyah atau pemerintahan bersama. Al-Madinah Al-Jamaliyah atau Ijtima Al-Huriyah merupakan contoh negara yang kurang baik. Di negara ini, penduduknya benar-benar bebas, dibiarkan melakukan apapun yang disenangi. Semuanya setawa atau mutasawun, tidak ada yang dianggap lebih tinggi dibandingkan orang lain dalam hal apapun. Jadi dapat dianggap bahwa di dalamnya tidak ada pemimpin dan yang dipimpin. Konsep manajemen kekayaan. Kekayaan yang diperoleh bagi Ibnu Sina perlu dikelola untuk menyelamatkan jiwa di kehidupan masa depan. Baginya meningkatkan kebutuhan makanan dan kelebihan makanan harus disiapkan agar tersedia pada saat dibutuhkan. Pengelolaan itu tidak hanya pada aspek makanan saja, tetapi juga untuk kebutuhan lainnya dalam kegiatan ekonomi seperti uang yang digunakan sebagai media transaksi. Ibnu Sina membagi pengelolaan kekayaan dalam 2 kategori. Yang pertama yaitu mencari atau mendapatkan kekayaan yang berhubungan dengan pendapatan, dan yang kedua menggunakan atau menghabiskan kekayaan yang diperoleh, yang disebut sebagai pengeluaran.
Kedua-duanya harus dilakukan dengan cara yang benar, sesuai syariat. Seperti disebutkan dalam buku Politik, Ibnu Sina menegaskan bahwa hidup manusia harus diperoleh dengan cara yang tepat dan penuh kebaikan, serta jauh dari sifat tamak dan pelit, juga jauh dari keinginan tidak pantas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.